Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para sepuh ini sebuah hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan ibadah kita, ibadah puasa, dan juga mengisinya dengan sholat subuh berjamaah tanpa ada halangan suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Moga kita awali ngaos kita wonten enjang punika kanthi waosan surat Al-Fatihah. Mugi-mugi ingkang kita pelajari wonten enjang punika mugi-mugi nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala niyatin sholihah liridha'illah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Injang menika ngantos hadis ingkang nomor 1036, hadis Bulughul Maram. Wa anil Dhahaki ibni Fairuz ad-Dailami an abihi radhiyallahu taala anhu. Keterangan saking sahabat Dhahak bin Fairuz ad-Dailami an abihi saking ramonipun radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa sahabat Dhahak, qultu tanglet ingsun ya Rasulullah Rasulullah, ini satemene ingsun aslamtu niku masuk Islam ingsun wa tahtilan iku tetep ing dalem mengkonanku uhtani utawi duwe bojo loro kang tunggal ibu tunggal bapak nggih, saudara kandung. Faqala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolik nolak sira ayatuhuma ing endi salah siji saking loro mau syikta ngersakno sira. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wal arba'ah lan Imam papat ilan Nasai kejawi Imam Nasai wa sahahahu Ibnu Hibban ingkang dianggap sahih menurut rawi Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Baihaqi, termasuk menganggap hadis niki sahih saking Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi. Wa allahu al-Bukhari lan tercantum ning hadis Bukhari niki termasuk hadis ingkang wonten ngelate. Berarti ada salah satu perawi, salah satu sanad yang membawa hadis niki ingkang dereng termasuk sahih. Keterangan saking Dhahak bin Fairuz ad-Dailami saking dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, sahabat Dhahak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah masuk Islam tapi saya punya dua istri yang sekandung. Pripun niki? Soalnya Islam kan mboten angsal nggih, ngumpulno dua saudara kandung didadekno bojone wong siji niku mboten angsal. Haram niku nggih. Bainal uhtaini. Ilama qad salaf kejawi sing wis kadung dhisik-dhisik. Ya, niki karena sebelum masuk Islam punya dua istri tapi sekandung. Terus dawuh Rasulullah ngeten. Maka Rasulullah bersabda, "Wis tolak salah satu yang kau inginkan." Hadis niki diriwayatkan dening Imam Ahmad dan Imam Arba'ah kejawi Imam Nasai. Imam Arba'ah niku Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis niki termasuk hadis sahih menurut Imam Ibnu Hibban, Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi. Tapi tengene hadis Bukhari, hadis niki wonten ngelate. Ini hadis ingkang nomor 1036 niki memberikan hukum syarak bahwasanya mengumpulkan dua saudara kandung niku haram. Mboten asal didadekne satu istri. Padha ayune kok Pak, ya tetep milih salah setunggale nggih. Atawa saudara kandung kumpul karo bibiknya, budine atau bulike niku mboten asal. Nek wis saudara kandunge dinikahi ya bulik atau budine, mungkin bulik sing rada niku pantes nggih.
Biasanya kan seluwih nom. Nah niki ya mboten angsal. Jadi semua yang berkaitan dengan mengumpulkan dua saudara niki termasuk terkait dengan istri tersebut menikahi bibinya juga tidak boleh, budi atau buliknya juga tidak boleh. Ini haram. Wa an Salim ibni Abi an Abi wa an Salim an Abihi radhiyallahu anhu. Anna Ghailana ibna Salamah aslama walahu asrun niswatin. Keterangan saking sahabat Salim, saking ayahe, saking abine, saking bapake radhiyallahu anhu, mugi Allah ngridhoni saking sahabat Salim. Ana Ghailan bin Salamah, satemene sahabat Ghailan bin Salamah aslama niku manjing Islam. Walahu lan iku tetep kedue sahabat Ghailan asrun niswatin, kagungan sedoso istri, punya 10 istri. Jadi tiang-tiang jahiliyah zaman riyen sadar ning masuk Islam niku garwane kathah-kathah. Wonten hadis sahih ingkang diriwayatkan dening Bukhari Muslim yang tercantum dalam berbagai kitab fikih niku amsik arba'an wa farik sairahu. Hadis Rasulullah kowe nek duwe bojo luwih teko 4 ya gondeli sing 4. Maksudnya tetep dadekno istri tapi ceraikan yang selainnya ya. Amsik arba'an wa farik sairahu. Nika memberikan arti bahwasanya istri maksimal 4, tidak boleh lebih yang dikumpulkan ya. Nah, ini pertama duwe bojo loro sing siji dicerai, tinggal siji, nambah neh siji, mboten apa-apa nek ora kumpul ya, tapi nek kumpul maksimal 4. Masih menjadi istri semuanya maksimal 4. Dan niki sahabat Ghailan bin Salamah ketika masuk Islam bojone 10 nih. Nah, karena sudah masuk Islam dia harus seluruhnya mengikuti syariat Islam ya. Udkhulu fisilmi kafah. Nek wis manjing Islam ya kudu menyempurnakan syariatnya. Ketika ada yang bertentangan dengan syariat ya harus segera dibersihkan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan Islam. Maka niki sahabat Ghailan kagungan 10 istri. Ya panjenengan ndak usah bayangno. Ning Indonesia di bojo loro ya wis bingung ya. Wong Arab biasa nih. Jarine tiang-tiang sing do pun umroh pun haji niku supir-supir Arab niku bojone ya luwih teko siji, gak banyak. Karena memang di sana beda nggih. Kondisi fisik terus budaya juga memang beda. Fa aslamna mongko do masuk Islam kabeh ma'ahu sartane Ghailan. Dari 10 istrinya semuanya juga masuk Islam. Fa amara mongko merintahke hu ing Ghailan bin Salamah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahe ngeten. Ayatahoyara ing yen to milih sapa Ghailan minhunna sangka 10 mau arbaan ing 4. Bojomu kan 10 waktu sedang manjing Islam. Saiki wis manjing Islam, yo pilih yo papat. Papat kuwi sing kok pilih ndi? Sing liyane cerai. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan nganggep sahih iki hadis sapa Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wa lahu al-Bukhari, Imam Bukhari menganggap hadis ini wonten ngelate. Ada sesuatu yang niki cacat dalam perawian. Wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim, termasuk perawi Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadis ingkang nomor 1307 menentukan bahwasanya maksimal istri 4, tidak boleh lebih. Kalau punya kepengen lebih ya harus dicerai 1 ganti, ya ganti. Niki tidak ada hubungannya dengan lupa mencerai kok ngangger ngoten ora ana masalah terus cerai. Lah niki masalahnya karena ada menabrak dengan syariat Islam. Ini meskipun masih sama-sama cintanya karena Islam tidak membolehkan ya harus dicerai. Terus milih niki ya milih sing disenengi, mboten tidak ada pertimbangan apapun. Wis pokoknya 10 istrine, kemudian manjing Islam yang ngambil 4 di antara dari 10 tersebut yang dianggapnya masih bisa dilanjut untuk menjadi istri. Yang lainnya ya ora kena protes dikarenakan memang syariate ngoten. Iki jenenge masuk ning gone agama Islam secara kafah sempurna niku ya harus konsekuensinya diikuti. Ngeten iki kejadian ngeten iki kuatah tengene sahabat karena memang Islam ketika awal-awal niku nggih tradisi itu masih ada yang
belum islami, termasuk beristri lebih dari 4. Ini kan istri zaman jahiliyah niku nek wong sing kuat, sugih, terus ya punya pengaruh banyak, istrinya tentu tak terhingga. Jadi istri itu selama tak terhingga. Tapi ketika yang memang tidak mampu ya mesti tidak banyak ya. Dalam kisahnya sahabat Khulafaur Rasyidin niku istrinya tidak banyak, nggih, tidak banyak. Jadi tidak terus kabeh wong Arab ngoten mboten. Ya ada yang memang banyak, ada yang enggak. Wa ani bin Abbasin, keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, paman Abbas, qala ngendika sapa paman Abbas, radda balikke sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnatahu ing anak pupone Kanjeng Nabi rupane Zainab ala Abil As ibni Rabi, dibalekno ning gone swamine sing jenenge Abil As bin Rabi. Ba'da siti sinina sak samunipun pisah selama 6 tahun. Bin nikahi kelawan nikah kang awal, bin nikahil awali kelawan nikah kang awal. Walam yuhdis lan urung tau nikah sapa Zainab maupun Abil As nikahan ing nikah anyar. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'ah lan Imam papat ilan Nasai kejawi Imam Nasai wa sahahahu Ahmad wal Hakim. Hadis saking Ibnu Abbas, beliau pernah berkata, Kanjeng Nabi dulu pernah mengembalikan balikno posisi putri angkate, nggih menika Zainab dibalekno dengan istri ring suami awalnya yaitu Abil As bin Rabi setelah bercerai selama 6 tahun. Dan di antara 6 tahun ini boten pernah terjadi pernikahan baru antara Zainab dengan laki-laki lain. 6 tahun Zainab dalam kondisi janda, tidak menikah dengan siapapun. Maka Kanjeng Nabi mengembalikan kepada suami pertamanya yaitu Abil As ibni Rabi. Nah ngeten iki jenenge rujuk. Niki kok iso dibalekno nah, berarti tidak termasuk talak yang pertama dulu itu bukan talak bain tapi talaknya talak roj'i. Talak roj'i itu talak yang belum 3 kali. Talak pertama atau talak kedua niku masih namanya talak roj'i. Talak roj'i itu talak yang bisa langsung dirujuk kembali tanpa muhalil, tanpa nikah dengan orang lain. Niki Zainab setelah cerai dengan Abil As bin Rabi selama 6 tahun tidak pernah nikah, tapi langsung dinikahno kembali kali Rasulullah kepada Abil As bin Rabi malih tanpa ada muhalil. Ini berarti Zainab ketika dicerai oleh Abil As bukan talak 3, tapi talaknya masih talak roj'i. Nah, ini talak 3 maka harus ada penyela namanya muhalil, pernah dinikahkan dengan orang lain meskipun kumpul hanya 1 kali. Nah, jadi muhalil itu kedah kumpul selama minimal 1 kali. Kalau belum kumpul tidak sah. Ini muhalil itu wajib kedah meskipun hanya sekali pernah jima kepada istrinya. Nek wis andai kata dicerai itu boleh. Tapi kalau ada perjanjian di awal hukumnya haram. Perjanjian di awal tuh ngeten ngene fikih kemarin nggih. Ada seorang dikata si Abil As niki nyerai istrinya namanya Zainab sudah talak 3. Kemudian Abil As kepengen kembali kepada Zainab, ini kan mboten angsal, kedah ada muhalil. Kemudian si Abil As minta kepada salah seorang sahabat lain, saya minta tolong si Zainab kamu nikahi. Nanti setelah kamu nikahi, ceraikan, aku soalnya meh rujuk dengan dia. Nek ana perjanjian ngoten niku haram, ndak boleh. Jadi ndak boleh ada perjanjian. Itu nanti jadinya masuk di kategori nikah mut'ah, nikah yang punya napa niku? Ya mung trimo dienggo seneng-senengan tok. Nggih. Niku mboten asal. Harus tidak ada perjanjian. Lupa terus piye Pak iso rujuk? Ya alami saja. Ketika sudah dinikah dengan muhalil kok ada kecocokan kemudian tidak mau mencerai, tidak boleh memaksa. Suami pertama tidak boleh memaksa. Wes kudu cerai. Wong kamu nikahnya kan tak biayai ya dikata begitu. Tetap tidak boleh. Harus dengan cara alami. Nah, suwe-suwe kok mboten cocokan kemudian dicerai ya boleh dibaleni, dirujuk tapi sudah pernah menikah dengan orang lain. Minimal sudah pernah kumpul sekali. Lupa kalau ini
tapi ana perjanjian wis kowe nikah terus langsung ora usah dikumpuli. Nah, dikata begitu nggih. Yo ora entuk. Karena itu belum sah menjadi muhalil kalau belum pernah kumpul. Hadis niki diriwayatkan dening Imam Ahmad dan Imam Arba'ah kejawi Imam Nasai. Dan menurut Imam Ahmad dan Imam Hakim hadis niki hadis sahih. Saged didamel dasar dalam pengambilan keputusan dari hukum syara'. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Syu'aib keterangan saking Amr bin Syu'aib. An abihi saking ramonipun an jaddihi saking bae iki putune ya sahabat, bapake ya sahabat, mbae ya sahabat Nabi. Iki Amr bin Syu'aib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roda nate balikake ibnatahu ing putri pupone Kanjeng Nabi Zainab rupane Zainab alal Abil As dumateng Abil As binikahin jadidin kelawan nikah kang anyar. Qala Tirmidzi qala dawuh sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadis Ibnu Abbas ajwadu isnadan. Hadis ingkang dipun riwayatake dening Ibnu Abbas niku sing hadis nomor 1038 ajwadu isnadan niki langkung kuat sanadnya. Wal amalu ala hadis Amr bin Syu'aib. Tapi tetap kita mengambil yang sanad dari hadis Amr bin Syu'aib. Terus niki hadis penguat dari hadis 1038. Ketika sudah jeda 6 tahun maka nikahnya rujuknya tidak rujuk seperti yang masih dalam iddah. Karena seorang laki-laki kalau mau rujuk kepada istrinya kembali niku nek kalau masih dalam posisi di dalam iddah niki mboten kedah ngangge mahar, ora kudu nganggo saksi, ora kudu nganggo wali. Ada seorang laki-laki mencerai istrinya baru 1 bulan, kemudian kepengen kembali karena wis sapian, sudah maaf-maafan, niku mboten perlu ngangge saksi, mboten perlu ngangge wali, mboten perlu ngangge mahar, tapi cukup rojak tuki. Wis tak baleni maneh kowe dadi bojoku. Ngoten niku mun sah. Kalau masih dalam iddah. Kalau sudah keluar dari iddah, sudah lepas dari iddah niku masa menunggu. Kalau bagi wanita yang masih haid minimal 3 kali suci. Jadi haid, suci, haid, suci, haid, suci. Ya, jadi sucinya sudah sampai 3 kali. Dicerai dalam kondisi suci berarti sudah suci sekali. Haid, kemudian suci lagi, suci kedua. Haid lagi, kemudian suci. Suci ketiga sudah boleh nikah. Ya. Nah kalau wanita yang masih haid, masih subur berarti 3 kali suci. Nek wis ngelewati 3 kali suci kalau dihitung bulanan paling maksimal 2 bulan. Niki jenenge sudah keluar iddah. Kalau sudah lepas dari iddah, kalau mau rujuk kembali harus nikah seperti awal. Harus pakai wali, harus pakai 2 saksi, harus pakai mahar. Karena seperti nikah baru. Termasuk ini sahabat Abil As ketika menikahi Zainab karena udah lebih dari 6 tahun ya jelas pakai nikah baru ya, binikahin jadidin. Niki. Kemudian kalau wanitanya sudah tidak haid atau mungkin belum pernah haid, belum pernah haid berarti iddahnya 3 bulan. Salah satu ashur 3 bulan, 3 bulan full. Ya. Kalau ini bagi yang belum haid atau yang sudah menopause kok kepengen dirujuk, ya tidak usah, itu iddahnya 3 bulan. Kalau wanita yang dicerai dalam kondisi hamil, iddahnya setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan maka masih dalam kondisi iddah. Dicerai usia kandungan 4 bulan, nah, berarti saya nunggu 5 bulan. Niku iddahnya sampai 5 bulan. Sudah lebih dari 5 bulan wis lahir, dan niku pun lepas iddah. Nah, kalau sudah selesai iddah, maka nikahnya harus binikahin jadidin. Nikah seperti nikah awal. Harus lengkap syarat sahnya, tidak boleh asal rojak tuki mboten asal. Kudu ana wali, kudu ana saksi, kudu ana mahar. Harus disempurnakan nikahnya. Niki masih berkaitan dengan niku rujuk yang masih dalam kondisi iddah maupun dalam sudah lepas dari iddah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala aslamat masuk Islam imraatun sapa siji sahabat, sapa siji wong wedok
Fatazawwajat mongko nikah. Fajaa mongko nekani sapa zaujuha garwane. Faqala mongko dawuh mongko takon sapa Ibnu Abbas ya Rasulullah Rasulullah. Ini satemene ingsun. Kuntu ya ingsun aslam tu kula nggih pun masuk Islam wahai Rasul. Wa alimat lan weruh bi islami kelawan Islamku. Fantaza'aha mongko becik nglepaso ha ing wadon sapa Rasul. Fantaza'a mongko nglepas jipuk ha sangka wadon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujiha al-akhir sangka bojo keduane. Warad dahalan balikno ha ing iki wadon ila zaujihal awal marang bojo ping pertamane. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau pernah berkata begini, ada seorang wanita masuk Islam. Kemudian Rasulullah dia matur ke Rasulullah, Rasul, kula pun masuk Islam. Kalau ada dua suami istri, salah satu pindah agama, maka nikahnya fasah. Fasah niku lepas secara otomatis tanpa akad cerai. Nggih. Ada seorang laki-laki perempuan sudah bersuami istri, podo islami yang dikata. Kok sijine pindah agama niku dados lepas. Dadi firqah secara otomatis jenenge fasah niku, fasah nikah. Wis ora ana dikumpuli, mboten asal dikumpuli. Nah niki wong wedok niki matur Kanjeng Nabi, kula masuk Islam. Nah niki asale loro-lorone kan mboten Islam sedaya nggih. Dia ngomongnya iki ora pati lengkap sawedok mau. Bojoku ya wis masuk Islam mboten ngoten, tapi mbeke meng ngomong kula pun masuk Islam. Oh berarti kan fasah. Setelah fasah Kanjeng Nabi kemudian menikahkan dengan laki-laki yang lain. Selang beberapa waktu ternyata suami pertamanya lapor dengan Kanjeng Nabi. Nabi, kula ya pun masuk Islam. Bahkan istri saya tuh tahu kalau saya tuh sudah masuk Islam juga bebarengan dengan dia, bersamaan dengan dia. Oh begitu, ya udah. Kemudian karena ini ada pembohongan publik istilahnya nggih. Jadi wong wedok niku ngomong Islam, suaminya dianggap belum. Maka fasah kan boleh nikah dengan orang lain. Ternyata kondisinya tidak seperti itu, dua-duanya sudah masuk Islam. Akhirnya suami kedua yang dinikahkan oleh Rasulullah langsung diceraikan. Wes kuwi berarti ora sah. Jadi memperistri wanita yang masih dalam kondisi istrinya laki-laki lain ora sah nikahe. Otomatis nggih, otomatis mboten sah. Badar semuanya. Terus pernikahannya gimana? Kembali ke suami pertama. Karena itu tidak fasah, masih menjadi suami orang lain. Jadi perempuan tidak boleh dalam satu waktu punya suami dua, itu tidak ada. Perempuan ya suami ya satu. Ini laki-laki lebih dari dua, lebih dari satu boleh, tapi perempuan tidak boleh. Akhirnya Rasulullah keputusannya, udah kamu cerai dengan suami keduamu, kamu kembali ke suami pertamamu. Ngeten iki sing ngapusi wajib bayar denda. Nah, sing ngapusi ini wajib bayar denda. Iki sing ngapusi sing wedok sing bayar denda nggih. Iki aturane syariat ngoten. Fantazaha min zaujiha al-akhir waraddaha ila zaujiha al-awwal. Kemudian kan Nabi mengembalikan si wanita tersebut kepada suami pertamanya. Lah ngeten iki kudu tasdidun nikah mboten. Niki disunahke nggih, ketika belum ada ikrar cerai, maka karena sudah terjadi persengketaan, niki disunahke tasdidun nikah. Nggih, tapi sunah hukumnya mboten wajib. Kalau sudah ada ikrar cerai lah wajib nikah baru. Tapi nek tidak ada ikrar cerai, tapi sudah pernah terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan mungkin seru tapi Kanjeng Nabi tidak menceritakan sebelumnya niki kondisinya. Kata niki disunahke tajdidun nikah. Niki dikiaske kalih kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masyarakat. Kalau ada suami istri kok bendina kok tukaran, terus bendina kok rame ribut, terus ngoten niki niku disunahke tajdidun nikah. Siapa tahu di situ ada ketidakberkahan karena cacat nikahnya. Niki tajdidun nikah. Syukur-syukur iso nikah jadid. Maksudnya yo dengan lengkap ya, ada wali, ada saksi, ada mahar. Karena orang dalam kondisi marah-marah atau kadang tidak terkontrol. Ucapan hati niku kadang menjelma, kadang muncul banyak
kok atine muni tak pisah wae ngoten kuwi dadi cerai. Tapi hati meskipun hati nggih sing tahu kan hanya yang melakukannya. Nah ngeten iki disunahake tasdidun nikah. Tapi nek jaraknya tadi sudah sampai lebih dari 6 bulan, sudah lebih dari 3 kali suci atau edahnya rampung ya tasdid ya bukan tasdid lagi, nikah baru, nikah baru. Nggih niki hal-hal yang memang perlu kita waspadai di masyarakat, karena kalau itu tidak diwaspadai khawatirnya terjadi perceraian secara tidak sengaja niku dadose mboten sae. Siji, hubungannya menjadi hubungan tidak dalam ikatan pernikahan berarti kaya zina. Nggih. Nomor loro, kehidupan rumah tangga pasti tidak barokah. Pasti niku. Apapun kondisinya, nggih, pasti tidak barokah. Itu kan bahaya. Urip kumpul karo bojo, kumpul karo keluarga tapi orang berkahi. Ya ana wae masalah. Niku sing ciri-ciri ketidakberkahan. Niki disyariatkan untuk tasdidun nikah. Ya mungkin ini kejadian terhadap siapapun nggih, tidak hanya kita, mungkin saudara kita. Panjenengan aja sering diceritoni mungkin adike jenengan apa keluargane kakake jenengan kok kondisinya sering ruwet ngoten niku rumah tanggane. Niki nek iso panjenengan memberikan wacana baru. Dik atau Mas, ngoten niku nek cara syariat apike dinikahke anyar. Dianyarke nikahmu. Ben ora dadi ngono terus ya. Ngoten soalé wong sing dalam rumah tangga kok sering cekcok, sing rame niku kemungkinan ada cacat dalam pernikahan. Niki syariate Islam kedah dianyarke nikahe. Ora usah isin karena niki syariat. Nek panjenengan mboten mlampahi bahaya, iso dadi zina, iso dadi masalah macam-macam nggih. Eman-eman mumpung masih bisa diperbaiki kan ngoten. Daripada berlanjut dan itu dalam rumah tangga itu tentu tidak baik nggih. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari di hari ini. Insyaallah kita lajengake minjang. Matur suwun sangat atas perhatosanipun, mugi-mugi manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma